Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 5 yaitu volume 5B. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pupena Merdeka 5B-nya. Materinya adalah IPA bab 3 tentang magnet listrik dan teknologinya. Kita langsung ke latihan kegiatan 1. Nomor 1, perhatikan gambar berikut, lingkarilah reaksi yang terjadi setelah kedua magnet tersebut didekatkan. Untuk yang A, jawabannya adalah tolak menolak, karena ini N bertemu dengan N ya adik-adik ya. Kemudian yang B ini juga tolak menolak karena S south ketemu south. Kemudian yang C ini adalah tarik menarik. Kemudian yang D ini adalah S dan N berarti tarik menarik adik-adik. Nomor 2, perhatikan nama benda berikut, berilah tanda centang pada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang dapat ditarik oleh magnet adalah kobalt, besi, baja, tembaga, dan nikel. Yaitu kobalt, besi, tembaga, dan nikel. Nomor 3, perhatikan benda yang memanfaatkan magnet pada gambar di samping. A, apa nama benda pada gambar tersebut? Jawabannya adalah kompas. B, apa nama jenis magnet yang digunakan? Jawabnya adalah jarum atau magnet jarum ya adik-adik ya. Yang C, mengapa magnet pada benda tersebut selalu menunjuk ke arah utara? Jawabannya ini adik-adik, yaitu karena kutub selatan magnet berada di kutub utara bumi dan sebaliknya. Nomor 4, magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah contoh benda-benda di sekitarmu yang memanfaatkan magnet. Nomor 4, jawabnya adalah lemari es, pengeras suara, bel listrik, dan ujung obeng. Nomor 5, perhatikan gambar di samping. A, apa yang dihasilkan dari rangkaian tersebut? B, mengapa rangkaian tersebut menggunakan baterai? Nomor 5, yang A jawabnya besi yang menjadi magnet. Yang B jawabnya adalah karena dalam pembuatan magnet menggunakan baterai sebagai sumber listrik. Nomor 6, Nina melakukan percobaan sederhana menggunakan magnet dan vaniti. Hasil percobaannya terdapat pada tabel berikut. A, berdasarkan percobaan tersebut, manakah magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat? Yang itu adik-adik jawabnya adalah magnet U. Yang B, manakah magnet yang memiliki gaya magnet paling lemah? Jawabnya adalah magnet jarum. Nomor 7, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Ada A, B, C, dan D. Pernyataan yang benar adalah yang B dan C saja adik-adik ya. Yang B saya baca, sifat kemagnetan elektronik bersifat tetap. Dan yang C, besi, nikel, dan baja merupakan benda ferromagnetik. Lanjut ke nomor 8, buatlah garis gaya magnet pada magnet-magnet dengan susunan seperti gambar berikut ini. Nah, nomor 8, adik-adik silakan di stop videonya dan di gambar yang saya lingkarin ini adik-adik ya. Intinya kalau dia tidak senama, dia akan tarik menarik, dan dia kalau senama ini mau NN atau SS juga seperti ini gambarnya adik-adik ya. Nomor 9, perhatikan magnet berikut. Yang A, tandailah bagian magnet yang mengandung medan magnet kuat dengan huruf K. Dan yang B, tandailah bagian magnet yang mengandung medan magnet lemah dengan huruf L. Untuk nomor 9, jawabannya seperti ini adik-adik. Lanjut ke nomor 10, perhatikan gambar berikut, jelaskan pemanfaatan magnet pada benda tersebut. Nomor 10, untuk menarik limbah yang memiliki bahan utama besi agar mudah dipisahkan dengan limbah lainnya. Kita lanjutkan ke kegiatan terbimbing 2. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut, arus listrik hanya dapat mengalir dalam satu arah saja. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Tuliskan alasanmu.
Nomor 1 jawabnya adalah tidak. Contohnya adalah rangkaian listrik paralel yang merupakan rangkaian listrik yang punya lebih dari satu rangkaian. Nomor 2, bagaimana listrik dapat mengalir melalui kabel dan menyalakan lampu pada sebuah rangkaian listrik sederhana? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Nomor 2, sumber listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ketika kita menghubungkan kabel dari sumber listrik ke alat listrik, seperti lampu, arus listrik mulai mengalir melalui kabel dari kutub positif ke kutub negatif dan memberikan energi yang membuat lampu tersebut menyala. Nomor 3, tulislah nama komponen listrik pada gambar berikut dan jelaskan fungsinya. Ada A, lampu, B, kabel, C, baterai. Yang D itu apa? Ada saklar sepertinya. Jawaban nomor 3, A, lampu untuk menerangi ruangan, B, kabel pengantar listrik untuk menghantarkan arus listrik karena di dalamnya terdapat tembaga, yang C sebagai sumber energi listrik, dan yang D, saklar, digunakan untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang untuk rangkaian listrik yang dapat menyala. Sebaliknya, berilah tanda X untuk rangkaian listrik yang tidak dapat menyala. Jawaban yang A ini menyala adik-adik, kemudian yang B juga menyala. A, B, dan D pastinya menyala adik-adik. Nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah huruf S untuk rangkaian seri listrik seri dan huruf P untuk rangkaian listrik paralel. Kalau ini berarti seri adik ya. Yang ini adalah paralel. Kita lanjutkan ini. Yang ini adalah paralel dan yang ini adalah seri. Nomor 6, lengkapilah perbedaan rangkaian seri dan paralel pada tabel berikut. Sifat seri dan paralel. Penggunaan kabel. Nah, ini adik ya. Untuk rangkaian seri penggunaan kabel lebih sedikit, paralel penggunaan kabel lebih banyak. Seri jika satu lampu padam, lampu yang lain ikut padam. Paralel jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Untuk seri nyala lampu terang dan paralel nyala lampu lebih redup. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah rangkaian. A, apa bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3? Jelaskan fungsinya. Nomor 7A, nomor 1 saklar untuk lampu A dan B. Nomor 2 saklar untuk lampu D. Dan nomor 3 saklar untuk menyambungkan ke baterai. Saya ulangi, nomor 7A, 1 saklar untuk lampu A dan B, 2 saklar untuk lampu D, dan 3 saklar untuk menyambungkan ke baterai. B, apa yang terjadi jika lampu A padam? Yang B, lampu B juga akan ikut padam. C, apa yang harus dilakukan agar semua lampu padam? Yang C, mematikan saklar nomor 3. Nomor 8, tulislah perubahan energi yang terjadi jika peralatan elektronik berikut dinyalakan. Di sini ada televisi, ada hair dryer, ada mixer, dan untuk nomor 8 yang A jawabannya energi listrik menjadi suhu, kemudian yang B energi listrik menjadi panas, yang C energi listrik menjadi gerak, dan yang D energi listrik menjadi gerak dan panas. Saya ulangi sekali lagi adik-adik. Untuk yang A televisi dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, yang B energi listrik menjadi panas, C energi listrik menjadi energi gerak, dan yang D energi listrik menjadi energi gerak dan panas. Nomor 9, perhatikan gambar pembangkit listrik berikut, yaitu ada A dan B. Yang A, apa sumber energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik A, kemudian apa sumber energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik B. Untuk nomor 9, pada list A itu energi gerak dan yang B itu sinar matahari. C, jelaskan perbedaan kedua pembangkit listrik tersebut. Yang C, gambar A memanfaatkan energi kinetik dari aliran air, sedangkan gambar B menggunakan sinar matahari. D, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan sumber energi tersebut. Untuk nomor 9 yang D, yang gambar A, kelebihannya adalah ketersediaannya melimpah dan kekurangannya adalah bergantung pada cuaca. Sedangkan gambar B, yang panel surya tadi, kelebihannya adalah mudah didapat dan kekurangannya adalah memerlukan biaya yang mahal. Lanjut ke nomor 10, tulislah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik sesuai situasi pada gambar berikut.
Nomor 10, cara mematikan lampu ketika siang hari, mematikan TV ketika sedang tidak digunakan, buka jendela sebagai sumber penerangan saat siang hari, dan matikan AC saat tidak digunakan. Lanjut ke latihan akhir bab nomor 1 ya adik-adik ya. Berikut ini yang tidak termasuk sifat magnet adalah jawabannya yang A, yaitu tidak dapat bergerak. Nomor 2, kutub magnet adalah bagian dari jawabannya yang D, ujung magnet yang memiliki gaya magnet terbesar. Nomor 3, perhatikan gambar berikut ada SNNS. Jika kedua magnet tersebut didekatkan, yang terjadi pada kedua magnet tersebut adalah jawabnya yang B, yaitu tolak-menolak. Nomor 4, salah satu teknik pembuatan magnet adalah cara induksi. Induksi magnet dilakukan dengan cara jawabnya yang nomor 4 adalah yang A, yaitu menempelkan batang logam dengan magnet. Nomor 5, perhatikan benda-benda berikut ini. Ada krayon, paku, obeng, dan kertas. Benda yang dapat ditarik oleh magnet ditujukan oleh nomor 5 jawabnya yang C, yaitu 2 dan 3, 2 paku dan 3 obeng. Nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan rangkaian. Nomor 6 jawabnya yang D, yaitu campuran. Seri, ada juga yang paralel. Nomor 7, sumber energi dari PLTA adalah jawabnya yang mana? Yang A, yaitu aliran air. Nomor 8, salah satu keunggulan dari rangkaian paralel adalah yang D, yaitu kerusakan lampu mudah terdeteksi. Kemudian nomor 9, perhatikan gambar berikut ini. Itu ada solder adik-adik ya. Alat listrik yang mengalami perubahan energi yang sama seperti alat pada gambar tersebut adalah jawabnya yang B, yaitu rice cooker atau penanak nasi. Nomor 10, contoh cara penghematan energi listrik adalah jawabnya yang C, yaitu mematikan lampu pada siang hari. B, istilah dengan jawaban yang tepat. Benda pada gambar berikut yang memanfaatkan magnet yaitu berbentuk, jawabnya adalah U. Nomor 2, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut benda, jawabnya adalah ferromagnetic. Nomor 3, kekuatan gaya magnet terbesar terdapat pada bagian, jawabnya ujung-ujung magnet. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Energi terbarukan yang digunakan oleh alat pada gambar tersebut adalah jawabnya sinar matahari. Sinar matahari. Nomor 5, jenis rangkaian listrik yang digunakan pada lampu senter adalah jawabnya seri. Nomor 6, kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, di dalam laboratorium sekolah terdapat sejumlah benda logam seperti kawat, peniti, dan kunci. Anak-anak diminta untuk menguji apakah benda-benda tersebut bersifat magnetik atau tidak. Bagaimana cara menguji apakah benda tersebut benda sifat magnetik atau tidak? Jelaskan. Nomor 1, jawabnya adalah dengan menempelkan benda-benda tersebut dengan magnet. Jika benda-benda tersebut menempel magnet, maka benda tersebut adalah benda magnetik. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Tulislah juga contohnya masing-masing. Ferromagnetik artinya benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya kobalt, nikel. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya emas, perak. Diamagnetik benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kertas dan plastik. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. A, lampu mana saja yang akan padam ketika saklar A dibuka dan saklar B disambung. B, apa yang akan terjadi jika saklar A tersambung dan saklar B dibuka. Maaf adik-adik, sebelumnya nomor 3, perhatikan gambar cara membuat magnet berikut. Ada A, ada B. Yang A, jelaskan cara membuat magnet pada gambar A. Yang B, jelaskan cara membuat magnet pada gambar B. Yang C, bagaimana sifat kemagnetan pada magnet yang dibuat dengan kedua cara tersebut. Nomor 3A, dengan cara induksi, yaitu menempelkan benda dengan magnet dalam jangka waktu tertentu. Yang B, dengan cara elektromagnet, yaitu dengan mengalirkan aliran listrik ke benda yang akan dijadikan magnet. Yang C, magnet yang dibuat dengan kedua cara tersebut memiliki kemagnetan yang sama-sama kuat. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. A, lampu mana saja yang akan padam ketika saklar A dibuka dan saklar B disambung. Dan B, apa yang akan terjadi jika saklar A tersambung dan saklar B dibuka. Nomor 4A, lampu 1 dan yang B, semua lampu akan padam. Nomor 5, perhatikan gambar kincir angin berikut. Menurutmu, apakah energi angin dari kincir angin tersebut dapat diubah menjadi energi listrik? Jelaskan jawabanmu. Nomor 5, iya, dengan gerakan dari kincir angin yang mampu menggerakkan turbin yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Soal model AKM, bacalah teks berikut dengan saksama. Nomor 1, pilihlah satu jawaban yang benar. Kereta maglev dapat bergerak dengan memanfaatkan gaya. Jawabnya yang A, yaitu magnet. Nomor 2, berilah tanda centang untuk jawaban yang benar. Jawablah jawaban dapat lebih dari satu. Berikut ini yang merupakan ciri dari kereta maglev adalah jawabannya tidak memiliki roda dan berkecepatan tinggi. Tidak memiliki roda dan berkecepatan tinggi. Nomor 3, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. A. Kereta maglev masih memerlukan roda. Yang ini jawabannya adalah salah. Kemudian kereta maglev memanfaatkan gaya tolak menolak magnet. Jawabnya adalah benar. Kemudian kereta maglev menggunakan energi listrik. Jawabnya benar. Dan kereta maglev menyebabkan gaya gesek. Jawabnya adalah salah. Nomor 4, pilih satu jawaban yang benar. Keuntungan utama pengguna kereta maglev adalah jawabnya yang D, yaitu kecepatan yang tinggi. Nomor 5, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Manfaat utama penggunaan kereta maglev adalah jawabnya yang D, hemat energi dan ramah lingkungan. Berikan pendapat mengenai manfaat kereta maglev untuk masa depan sistem transportasi Indonesia. Silakan adik baca jawab secara mandiri, dan nomor 7 juga dijawab secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupena Merdeka 5B, materinya IPAS. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.